Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang 3 model gereja. Gereja adalah satu, tetapi gereja yang satu ini mengenal 3 model gereja yang berbeda dalam hal tempat, sifat, dan karakteristik. 3 model gereja itu adalah gereja yang jaya, gereja yang menderita, dan gereja militan. Baik, kita akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, yaitu gereja yang jaya. Ya, gereja yang jaya adalah semua umat beriman, semua orang beriman yang percaya kepada Kristus yang sudah diselamatkan dan sekarang berada di dalam surga. Mereka berbahagia selama-lamanya di hadapan Allah. Mereka itu para santo dan santa. Ya, santo dan santa yang dikenal secara resmi dalam gereja, ya, seperti kita kenal Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelahinya, ya, dan juga para rasul seperti Santo Petrus, Santo Paulus, Santo Yohanes, Santo Matius, ya, dan juga orang-orang yang kita kenal juga sudah menjadi santo yang dikenal secara khusus di dalam gereja, seperti Santo Yohanes Paulus kedua atau Santa Teresa dari Kalkuta. Ya, orang-orang itu mereka sudah berbahagia di dalam surga, dan mereka itu yang dikenal sebagai gereja yang jaya. Mereka ada di dalam surga. Dan apa yang mereka buat? Mereka adalah berdoa siang dan malam di hadapan Allah. Mereka berdoa, bersyukur, berterima kasih karena atas kerahiman Allah, sehingga mereka boleh berbahagia di surga bersama Allah. Dan lebih dari itu, bahwa mereka mendoakan kita setiap hari. Dan doa mereka itu tuh sangat bagus, sangat kuat, dan mudah dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka sangat dekat dengan Allah. Makanya tidak heran kalau kita yang masih bersiara di dunia ini, yaitu gereja militan, itu membutuhkan doa-doa mereka. Sehingga kadang kita bukan hanya mengandalkan doa-doa kita, tapi juga meminta mereka untuk berdoa bagi kita. Karena mereka itu paling dekat dengan Allah. Makanya mereka berdoa untuk kita. Dan mereka punya tugas, itu mereka merasa bahwa mereka masih berhubungan erat dengan kita. Mereka berdoa semoga kita itu bebas dari godaan, sehingga kita bisa bergabung bersama mereka. Jadi itu gereja yang jaya, ya. Nah, gereja yang kedua, itu model gereja yang kedua adalah gereja yang menderita, atau yang sering dikenal sebagai api penyucian, tempat di mana api penyucian. Api penyucian itu tempat di mana orang-orang yang beriman itu sebenarnya dimurnikan, ya, mendapat kesempatan untuk memurnikan diri sebelum masuk ke dalam surga. Jadi itu tempat itu hanyalah tempat sementara. Dan catatan bahwa mereka yang di situ, mereka yang ada di api penyucian, mereka yang menderita ini, bahwa sekali kelak mereka akan masuk ke dalam surga. Jadi mereka ini tidak akan masuk lagi ke neraka. Jadi mereka punya jalan ini menuju surga. Tapi bahwa belum sampai di surga, masih di tempat penyucian. Mereka itu harus dimurnikan, disucikan, karena mereka masih memiliki dosa-dosa yang belum dihapus, belum diampuni. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, itu jiwa-jiwa di api penyucian itu mereka membutuhkan doa-doa kita. Karena begini, mereka memang berdoa, tetapi bahwa doa mereka itu tidak bisa bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Tetapi doa-doa mereka itu bermanfaat untuk kita. Sehingga mereka walaupun di dalam api penyucian, mereka menderita, tapi bahwa mereka berdoa untuk kita. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, ya, bahwa penderitaan mereka, ya, catatan pertama, penderitaan mereka adalah berupa
perasaan jauh dari Tuhan. Perasaan jauh dari Tuhan. Mereka punya kerinduan besar untuk mau bergabung dengan para santo di surga, mau mendekatkan dengan dalam diri Allah, tetapi bahwa perasaannya masih jauh karena masih dihalangi oleh dosa-dosa mereka. Makanya mereka membutuhkan doa-doa kita, sehingga doa-doa kita itu meringankan beban-beban dosa yang mereka alami, dan juga lebih dari itu bahwa doa-doa kita juga mengurangi masa tahanan, masa penahanan mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, kita berdoa untuk mereka itu satu itu bahwa demi kepentingan mereka, Pak, tapi juga doa-doa kita juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ketika kita berdoa kepada mereka, doa untuk mereka itu bahwa kita juga menerima berkat Allah bagi diri kita sendiri. Jadi saya harap ini gereja yang model yang kedua itu gereja menderita itu bahwa ini betul-betul membutuhkan doa-doa kita. Dari jiwa-jiwa di dalam api penyucian, mereka membutuhkan doa-doa kita. Jadi untuk bulan ini, ya bulan November, ini adalah bulan yang paling penting, sehingga jangan lupa untuk mendoakan mereka. Untuk Anda, ya di bulan ini punya kesempatan banyak. Anda berdoa untuk mereka, atau juga Anda bisa membawakan intensi secara khusus. Tuliskan nama mereka untuk didoakan di dalam gereja. Karena ini sangat penting. Doa-doa kita, amal kita juga bisa membantu mereka yang menderita di dalam api penyucian. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, sekarang kita masuk pada gereja model yang ketiga, itu gereja militan. Dan gereja militan adalah gereja yang terus berjuang, masih ada di bumi ini, yaitu Anda dan saya. Kita masih berada di dalam bumi ini. Kita sudah menerima baptisan Kristus, ya, menjadi anggota gereja. Dan kita ini adalah gereja militan yang berjuang terus-menerus melawan musuh-musuh kita. Jadi musuh-musuh kita yang terutama adalah musuh dunia, ya, dunia yang segini kadang-kadang kita tergiur dalam dunia, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Atau juga dosa yang musuh yang kedua, yaitu adalah daging, flesh. Ya, kadang-kadang karena kelemahan, ya, daging kita, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, musuh yang ketiga adalah iblis. Itu ada di sekitar kita. Itu dosa, yaitu musuh yang tak kelihatan, tapi bahwa mereka selalu menggoda kita. Setan-setan yang bisa menggoda kita agar kita jatuh dan jauh dari Allah. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, kita ini gereja militan. Jadi kita punya tugas itu, kita berdoa. Berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk mereka di dalam api penyucian, dan lebih dari itu juga kita masih bisa mohon kepada saudara-saudari kita, orang-orang yang kita kenal, orang tua atau nenek moyang kita, atau sanak saudara kita yang hidupnya berkenan pada Allah, sudah nomor surga, kita minta doa, mereka akan mendoakan kepada kita. Jadi ini adalah 3 model gereja di dalam satu gereja. Tetapi tiga-tiga ini, ya, menjadi satu tubuh mistik Kristus. Jadi ini satu. Jadi ini saling berkaitan. Jadi gereja yang berjaya, gereja yang menderita, dan gereja militan ini adalah satu gereja di dalam tubuh mistik Kristus. Dan saling berkaitan. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, kita tidak berjalan sendirian. Kita punya saudara-saudari yang sudah berbahagia di surga. Kita punya saudara dan saudari, orang-orang yang kita kenal, itu masih dalam penyucian, tapi bahwa kita satu. Ini adalah model-model gereja. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi di dalam bulan November ini, saya minta semoga Anda membaktikan diri Anda untuk mendoakan jiwa-jiwa di dalam surga. Karena bulan November itu dikenal sebagai bulan untuk mengenang arwah orang-orang beriman. Ya,
teristimewa mereka yang di dalam api penyucian. Mereka membutuhkan kita. Sehingga kalau Anda ingat nama mereka, baiklah Anda mempersembahkan doa untuk mereka. Anda membawakan intensi khusus untuk mereka yang ada di dalam api penyucian. Sekali lagi, saudara dan saudariku yang terkasih, semoga refleksi ini bermanfaat bagi Anda untuk mengenal siapa Anda, untuk mengenal orang-orang yang sudah meninggal, ya, baik yang api dalam penyucian, ada di dalam api penyucian, maupun mereka yang sudah berjaya di surga. Sekali lagi, terima kasih untuk waktu Anda, dan ingat, bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe, dan kalau sudah subscribe, tolong like dan share. Dan saya juga butuh, mungkin Anda punya komentar. Kalau Anda tidak suka dengan video ini, suka, berkomentarlah, sehingga kita bisa menemukan pelajaran-pelajaran yang bermakna untuk pengembangan iman kita. Karena channel ini yang dinamakan dengan menjelaskan imanmu. Apa yang Anda percaya, dan Anda bisa menjelaskan dan bisa mempertahankan. Menjelaskan dan bisa mempertahankan apa yang Anda percaya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, terima kasih dan Tuhan memberkati Anda.